Pernahkah kamu merasa cepat lelah, susah fokus, atau pikirannya blank meskipun makan cukup dan tidak kekurangan tidur? Mungkin masalahnya bukan di otak, tapi di dalam sel Anda, tepatnya dalam mitokondria, si pembangkit tenaga tubuh Anda. Selamat datang di Kamu Harus Tahu, tempat di mana kamu bisa memahami tubuh, jiwa, dan roh secara utuh. Kali ini, kita akan membongkar rahasia kecil dalam tubuh kita yang punya kekuatan besar, mitokondria. Tanpa mereka, kita nggak bisa hidup. Jadi, gimana cara memperkuat mereka? Tonton sampai akhir, kenali rahasia energi tubuhmu dan tingkatkan kekuatan mitokondria kamu lewat 10 cara ampuh di bawah ini. Namun sebelumnya, kita mereview dulu mitokondria. Mitokondria itu seperti baterai kecil di dalam setiap sel tubuh. Mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas, berpikir, dan bahkan bernapas. Bayangkan, 90% energi tubuhmu dihasilkan oleh organel kecil ini. Itulah sebabnya, jika mitokondria lelah, kita pun jadi lemas juga. Kabar baiknya, ada cara untuk mencas kembali mitokondriamu agar tubuhmu kembali bertenaga. Dalam video ini, kami menginformasikan tips-tips untuk memulihkan bahkan meningkatkan kekuatan mitokondria Anda lewat 10 cara ampuh. Bila informasi ini berguna, subscribe, komen dan share video ini biar orang-orang terdekatmu juga mengakses info berharga ini. Semuanya gratis tapi sangat mendukung channel ini. Berikut 10 tips mudah yang bisa kamu coba untuk memelihara, meningkatkan dan menjaga kesehatan mitokondria Anda. Cara pertama, puasa intermiten. Cara ini mengacu pada pengaturan pola makan yang siklusnya bergantian antara periode makan dan periode puasa. Puasa ini bukan berfokus pada apa yang dimakan, tapi pada kapan Anda makan. Ada beberapa metode, tapi yang paling populer adalah metode 16/8, di mana Anda berpuasa selama 16 jam dan memiliki rentang waktu makan selama 8 jam. Puasa ini bertujuan untuk membatasi asupan kalori. Pembatasan kalori itu terbukti memicu proses yang disebut autofagi. Autofagi adalah mekanisme seluler alami yang membersihkan sel dari komponen yang rusak, termasuk mitokondria yang disfungsi, mitophagy. Dengan menghilangkan mitokondria yang rusak, sel memaksa produksi mitokondria baru yang lebih efisien. Studi menunjukkan bahwa autofagi meningkatkan biogenesis mitokondria, pembentukan mitokondria baru, dan meningkatkan fungsi mitokondria secara keseluruhan. Selain itu, pembatasan kalori dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang berpengaruh positif pada metabolisme energi seluler, termasuk fungsi mitokondria. Cara kedua, gerak tubuh aktif atau olahraga, terutama latihan ketahanan, meningkatkan kebutuhan energi sel otot. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat ini, sel otot merespon dengan meningkatkan jumlah dan kualitas mitokondria. Proses ini disebut mitochondrial biogenesis. Peningkatan jumlah mitokondria berarti peningkatan kapasitas sel untuk menghasilkan ATP, energi, sehingga meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Selain itu, olahraga juga meningkatkan aliran darah, memberikan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke otot, artinya juga mendukung kesehatan mitokondria. Cara ketiga, mengkonsumsi makanan super untuk mitokondria. Makanan super untuk mitokondria mengacu pada nutrisi-nutrisi yang relevan, vitamin B kompleks, magnesium, antioksidan, L-karnitin, Koki10, asam alfa-lipoat, berperan krusial dalam berbagai proses mitokondria. Vitamin B penting sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatik di dalam mitokondria. Magnesium berperan dalam banyak reaksi enzimatik, termasuk yang terlibat dalam produksi energi. Antioksidan melindungi mitokondria dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. L-karnitin membantu mengangkut asam lemak ke dalam mitokondria untuk dibakar sebagai energi. Koki10 adalah komponen penting dari rantai transport elektron. Pusat produksi ATP dalam mitokondria. Asam alfa-lipoat berfungsi sebagai antioksidan kuat dan membantu meningkatkan efisiensi produksi energi. Cara keempat, tidur yang nyenyak. Selama tidur, otak membersihkan produk sampingan metabolisme, termasuk protein yang berpotensi toksik bagi mitokondria. Proses ini penting untuk mencegah akumulasi senyawa yang dapat mengganggu fungsi mitokondria. Kurang tidur menyebabkan peningkatan stres oksidatif, meningkatkan risiko kerusakan mitokondria dan mengurangi efisiensi produksi energi. Tidur yang cukup memungkinkan sel untuk memperbaiki dan meremajakan diri, termasuk mitokondria. Cara kelima, kelola stresmu. Stres kronis meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol.
Kadar kortisol yang tinggi dapat mengganggu fungsi mitokondria, mengurangi efisiensi produksi energi, dan meningkatkan produksi radikal bebas. Teknik relaksasi, seperti meditasi dan yoga, membantu menurunkan kadar hormon stres, mengurangi dampak negatif stres pada mitokondria, dan mendukung fungsi mitokondria yang sehat. Studi menunjukkan bahwa teknik relaksasi dapat meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam biogenesis mitokondria dan fungsi mitokondria. Cara ke-6, berjemur sinar matahari secukupnya. Vitamin D, yang disintesis oleh tubuh setelah terkena paparan sinar matahari, terutama matahari pagi. Berperan penting dalam regulasi kalsium, suatu mineral yang krusial untuk fungsi mitokondria. Kalsium terlibat dalam proses fosforilasi oksidatif, tahap utama produksi ATP dalam mitokondria. Defisiensi vitamin D dikaitkan dengan penurunan fungsi mitokondria dan peningkatan risiko berbagai penyakit. Namun, penting diingat bahwa paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit dan peningkatan risiko kanker kulit. Oleh karena itu, paparan sinar matahari harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan vitamin D individu. Penggunaan tabir surya yang tepat sangat dianjurkan. Cara ke-7, terapi cahaya merah inframerah. Cahaya merah dan inframerah memiliki panjang gelombang yang dapat menembus kulit dan merangsang produksi ATP di mitokondria. Penelitian menunjukkan bahwa terapi ini dapat meningkatkan biogenesis mitokondria, mengurangi peradangan, dan memperbaiki fungsi sel. Mekanisme yang mendasarinya terkait dengan peningkatan produksi ATP dan peningkatan ekspresi gen yang terlibat dalam perbaikan sel dan pertumbuhan sel. Meskipun menjanjikan, penelitian masih terus berlanjut untuk mengkonfirmasi efektivitas dan keamanan terapi cahaya merah inframerah dalam jangka panjang. Konsultasi dengan profesional medis sangat penting sebelum memulai terapi ini. Cara ke-8, mandi air dingin. Paparan dingin mengaktifkan sistem saraf simpatis yang memicu pelepasan norepinefrin. Norepinefrin merangsang pemecahan lemak coklat, brown adipose tissue, atau BAT, suatu jenis jaringan adiposa yang menghasilkan panas melalui proses yang disebut termogenesis tanpa menggigil. Proses ini meningkatkan aktivitas mitokondria di BAT dan menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh. Selain itu, mandi air dingin juga dapat meningkatkan toleransi tubuh terhadap stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang secara tidak langsung mendukung kesehatan mitokondria. Cara ke-9, sauna. Panas ringan yang dihasilkan oleh sauna memicu respons stres ringan dalam tubuh, yang merangsang adaptasi seluler, termasuk peningkatan fungsi mitokondria. Proses ini dapat meningkatkan efisiensi produksi energi dan ketahanan terhadap stres oksidatif. Studi menunjukkan bahwa penggunaan sauna secara teratur dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular, yang mungkin terkait dengan perbaikan fungsi mitokondria di otot jantung. Namun, penting untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan individu dan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan sauna, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi jantung atau tekanan darah tinggi. Cara ke-10, optimalkan NAD+. Nikotinamida adenina dinukleotida atau disingkat NAD+ merupakan kofaktor esensial dalam berbagai reaksi metabolisme, termasuk rantai transport elektron dalam mitokondria. NAD+ ini seperti kunci penting dalam proses produksi energi di mitokondria. Sayangnya, kadar NAD+ ini bisa menurun seiring bertambahnya usia. Namun, kita bisa meningkatkan kadar NAD+ ini secara alami dengan makan makanan yang kaya vitamin B3, seperti ayam, ikan, dan kacang-kacangan. Suplemen NAD+ juga ada, tapi penggunaannya harus hati-hati dan di bawah pengawasan dokter. Kesehatan mitokondria sangat penting untuk kesehatan menyeluruh. Dengan menerapkan strategi gaya hidup yang mendukung kesehatan mitokondria, kita dapat meningkatkan energi, ketahanan, dan kesehatan secara keseluruhan. Ingatlah bahwa setiap individu unik, dan konsultasi dengan profesional kesehatan sangat direkomendasikan sebelum memulai program kesehatan baru, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Itulah 10 cara meningkatkan kekuatan mitokondria. Semoga bermanfaat dan bisa langsung kamu praktekkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan info penting tentang tubuhmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap aware.